Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di KC Channel. Kali ini Katri akan membahas tentang matematika peminatan kelas 10, yaitu bersama logaritma bentuk A log fx sama dengan b. Nah, di sini Katri sudah memberikan sebuah rumus. Jika A log fx sama dengan b, maka fx sama dengan A pangkat b. Sebenarnya ini adalah rumus dasar dari logaritma ya. Jadi logaritma itu kebalikan dari atau inverse dari eksponen. Jadi kalau dia A log fx sama dengan b, maka fx-nya ini sama dengan A berpangkat b atau basisnya berpangkat dengan hasilnya, gitu ya. Asalkan A-nya itu lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Oke. Untuk memahami konsep dasarnya ini, saya akan berikan contoh soal yang menggunakan rumus ini. Oke. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya. Di sini saya tulis 2 log 2x-1 sama dengan 2. Nah, ini contoh soalnya. Bagaimana untuk penyelesaiannya? Untuk menghasilkan nilai x-nya. Jadi yang mau dicari adalah nilai x-nya. Oke. Nah, caranya adalah bahwa kita ketahui 2 log 2x-1 sama dengan 2, berarti fx-nya itu adalah 2x-1. Nah, sehingga hasilnya nanti fx sama dengan A pangkat B. Ini punya rumus ini ya. Nah, jadi kalau dituliskan, saya tuliskan 2x min 1 itu sama dengan ini basisnya, basis berpangkat hasil ya. Berarti di sini saya tulis 2 pangkat 2. Nah, jadinya 2x min 1 sama dengan 2 pangkat 2 itu berarti 4. Nah, untuk menghasilkan nilai x berarti min 1-nya tinggal posisi pindah, min 1 pindah ke sebelah kanan. Nah, maka hasilnya jadinya 2x sama dengan 4 ditambah 1. Kalau pindah posisi itu tanda berubah ya. Negatif 1 menjadi positif 1. Nah, maka hasilnya tinggal 2x sama dengan 5. Berarti x-nya adalah 5/2. Nah, inilah jawaban buat nomor 1. Jadi untuk mendapatkan nilai x, kita harus menginverskan logaritma ini, fungsi logaritma ini menjadi sebuah bilangan berpangkat dengan cara bahwa rumusnya adalah fx sama dengan A pangkat b, atau basisnya berpangkat dengan hasilnya. Basisnya berpangkat dengan hasilnya. Jadi 2 pangkat 2. Jadi di sini 2x min 1 sama dengan 2 pangkat 2 adalah 4, min 1-nya pindah posisi jadi plus 1. Jadi 2x sama dengan 5 dan x-nya adalah hasilnya 5/2 karena 5 dibagi 5. Oke, itu untuk pembahasan nomor 1. Lanjut ke pembahasan nomor 2. Di sini saya punya soal x log 3x plus 10 sama dengan 2. Nah, kita gunakan lagi konsep dasarnya bahwa fx sama dengan A pangkat b. Jadi kalau kita tuliskan di sini 3x plus 10 itu sama aja basis berpangkat hasil. Nah, basisnya itu adalah x berpangkat 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti kita akan memperoleh nanti persamaan kuadrat. Nah, caranya bagaimana untuk menghasilkan hasil x-nya? Berarti kita pindahkan posisi nih. Yang lebih mudah adalah yang sebelah ini kita pindahkan sebelah kanan. Jadinya kita pindahkan sebelah kanan karena x kuadratnya ini dia supaya mudah adalah positif. Nah, berarti kalau kita tuliskan x kuadrat ini pindah posisi jadi min 3x, 10-nya pindah posisi jadi 10, ini harusnya seperti ini. Nah, ini bisa kita ubah posisi kembali, yang sebelah kanan menjadi sebelah kiri karena ini sudah 0 gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan ulang jadi x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Nah, ini kalau difaktorkan adalah x kali x. Nah, kemarin saya sudah mengajarkan tentang pemfaktoran. Kalau di sini yang bentuknya x kuadrat tinggal x kali x gitu kan. Nah, kemudian hasil kalinya itu min 10, tapi kalau dijumlah min 3, negatif 3. Nah, berapakah yang hasilnya min 10 kalau dikalikan, tapi kalau dijumlah adalah negatif 3. Nah, itu adalah min 5 dengan positif 2. Jadi kalau min 5 dikali 2, min 5 dikali 2 hasilnya negatif 10, tapi kalau dijumlah min 5 tambah 2 hasilnya negatif 3. Nah, itulah
pemfaktorannya. Jadi kalau kita tulis ini, jadi min 5 di sini misal ini plus 2. Nah, untuk mendapatkan nilai hasil X-nya berarti kita nol fungsikan. Berarti ini X min 5 sama dengan 0. Berarti X-nya dapat 5, pindah posisi 5-nya. Min jadi negatif, jadi positif. X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan X-nya jadi negatif 2. Nah, itulah jawaban buat hasilnya. Jadi hasilnya adalah X-nya 5 atau X-nya negatif 2. Jadi di sini yang kita perlukan adalah konsep dasar ini. Jadi fx sama dengan a pangkat b atau basis berpangkat hasil. Oh, di sini fx-nya adalah 3x plus 10 dan basisnya adalah x dan hasilnya 2 berarti x pangkat. Nah, untuk mendapatkan nilai x kita pindahkan aja posisi dari misal yang ini 3x plus 10 pindah posisi ke sebelah kanan. Jadi hasilnya ini 0 sisain. Nah, ini x kuadrat min 3x plus 10 nya pindah posisi jadi min 10. Nah, ini kalau sudah sampai 0, hasil 0 ini bisa pindah posisi tapi tanda tidak usah diubah. Jadi x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Nah, kalau difaktorkan yang hasilnya negatif 10 adalah min 5 dikali 2, tapi kalau dijumlah jadinya negatif 3. Min 5 tambah 2 min 3. Nah, ini dapatlah posisi. Jadi tinggal nol fungsi. X min 5 sama dengan 0. Min 5 ini pindah posisi jadi positif 5. X plus 2 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan negatif 2. Maka HP-nya adalah X5 sama negatif 2. Atau negatif 2 dulu, saya tulis negatif 2 sama 5. Nah, inilah HPX. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya saya punya soal ini nomor 3 ini. Misal X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan 3 log X kuadrat min 4X min 3 sama dengan 2. Tentukan X1 ditambah X2. Nah, ini untuk menemukan nilai akar-akarnya atau jumlahan akar-akar, kita gunakan konsep dasarnya lagi, yaitu fx sama dengan a pangkat b. Dengan a adalah basisnya, kalau di sini berarti basisnya 3, sedangkan b-nya adalah hasilnya adalah 2. Ini 2 ya. Nah, fx-nya sendiri adalah ini. Oke, kalau kita tulis berarti begini ya. X kuadrat min 4x min 3 sama dengan 3 pangkat 2 ya. Ini basisnya kemari 3 berpangkat hasilnya 2. Nah, ini fx nya. Oke, kalau seperti ini sudah, berarti ini kita jadikan bentuk bilangan bulatnya. Jadi kalau ditulis x kuadrat min 4x min 3 sama dengan 9 ya. Nah, 9-nya kita pindahkan kemari jadi x kuadrat min 4x min 3 min 9, karena 9-nya kalau pindah posisi jadi negatif sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 4x negatif 12 sama dengan 0. Nah, kembali lagi, kalau sudah bentuknya seperti ini kita gunakan pemfaktoran ya, bisa pemfaktoran kalau bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan berarti kita pakai rumus khususnya nanti. Seandainya ini bisa difaktorkan, yang hasilnya min 12 kalau dikalikan, tapi kalau dijumlah negatif 4. Nah, kira-kira berapa? Nah ya, kira-kira yaitu min 6 dan plus 2. Karena min 6 dikali 2 adalah negatif 12, tapi kalau dijumlah negatif 6 ditambah 2 adalah negatif 4. Nah, maka kita dapat di sini min 6 plus 2. Nah, kembali lagi, berarti kita cari untuk nilai x-nya kita pakai nol fungsi. Ini saya tulis ini. X min 6 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 6. X plus 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan negatif 2. Nah, yang dimintakan x1 tambah x2. Nah, sehingga kalau di sini tidak ada ketentuan lain. Kalau misalkan x1 lebih besar daripada x2, berarti x1-nya yang ini. Nah, ini boleh ditukar-tukar ya, karena tidak ada syarat lainnya. Nah, tapi kalau seperti ini berarti tinggal kita jumlahkan 6 ditambah negatif 2. Karena x1-nya adalah
X2 nya adalah negatif 2. Nah, hasilnya adalah 4. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana kalau tidak ada faktorannya? Jadi bilangan persamaan kuadratnya ini tidak bisa difaktorkan, tetapi yang diminta adalah X1 plus X2. Nah, caranya, untuk cara cepatnya, nah ini saya kasih cara cepatnya. Untuk nilai X1, X2 itu cara cepatnya adalah min B per A. Nah, B per A nya itu bagaimana? Karena konsep dasarnya kalau persamaan kuadrat itu adalah, atau bentuk umumnya seperti ini. Nah, AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, kalau di sini berarti A nya itu adalah 1 karena di depan variabel X kuadrat itu A nya. B nya itu berarti ini negatif 4 karena di depan dari X, dan C nya adalah negatif 12. Nah, sedangkan rumus X1 plus X2 itu adalah min B per A. Jadi kalau kita tuliskan, min B nya itu berarti ini ya, B nya itu min 4, ini B nya min 4, berarti di sini negatif 4 per A nya itu berarti ini 1 ya, walaupun tidak ada angkanya, berarti ini 1. X kuadrat itu artinya 1, A nya adalah 1, di sini 1. Nah, maka hasilnya negatif ketemu negatif itu kalau ada dua tanda kita kalikan, min kali min jadi positif, jadi hasilnya 4 dibagi 1 adalah 4. Nah, ini cara cepatnya. Jadi X1 ditambah X2 itu rumusnya adalah min B per A, yaitu 4. Kalau cara pemfaktorannya seperti ini, karena ini bisa difaktorkan ya, mudah. Jadi hasilnya dapat X1 dan X2 nya tinggal dijumlahkan, karena yang diminta adalah X1 plus X2. X1 nya 6 ditambah negatif 2 sama dengan 4. Nah, hasilnya akan sama dengan rumus cepatnya. Itu seperti itu. Oke, itulah pembahasan kita untuk kali ini, pertemuan kali ini tentang matematika peminatan kelas 10 mengenai persamaan logaritma. Ini secara rumusnya itu A log fx sama dengan B, maka fx sama dengan A pangkat B. Nah, untuk pertemuan berikutnya saya akan bahas lagi persamaan logaritma yang lebih sulit lagi, ya, yang lebih mendalam lagi. Nah, untuk video-video sebelumnya tentang logaritma atau sifat-sifat logaritma dan juga sifat eksponen serta persamaan eksponen dapat dilihat di playlist tentang matematika peminatan kelas 10. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.